힘을 반턴. Sebelum mulai, kasih komentar dulu dong Bang Udin editor. Kepanjangan bejir, keburu pules tidurnya. Oke Bang Taki, si Taki 7491 strip OX5KN. Nih, saya kasih yang video pendek tapi full menegangkan. Dijamin, kamu nggak bakalan ketiduran karena sepanjang menonton video bakal senam jantung. Kaget. Halo warga nobar yang kebanyakan main HP sampai matanya agak burem. Kayak apa kabarnya berataan? Sehat-sehat aja kalau berataan. Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi yang kali ini akan membawakan film baru dari Korea berjudul Hijack 1971 yang dirilis di tahun 2024. Diambil dari kisah nyata, film ini menceritakan tentang pembajakan pesawat Korean Airlines YS-11 yang terjadi pada tahun 1971, di mana pembajak pesawat itu mendaratkan pesawatnya di Korea Utara. Dan seperti yang kita tahu, dua negara ini tidak pernah akur dari dulu, sehingga pembajakan ini pun menciptakan konflik yang besar. Baru kali ini kan nobar bahas film pesawat-pesawatan. Nah, di sini kalian akan disuguhi dengan adegan pembajakan yang menegangkan serta aksi perang udara yang epik dan membuat kalian seperti sedang naik roller coaster. Bayangin aja dulu lah. Dan tentunya film ini juga menyuguhkan drama yang sedih banget hingga membuat Barokah meneteskan air mata dan Bang Udin editor menangis sejadi-jadinya pas ngedit. Kira-kira apa yang membuat mereka sampai seperti itu? Makanya tonton sampai akhir videonya. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan andeng-andeng kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Hijack 1971. Berawal di tahun 1969, film dimulai dengan memperlihatkan dua pesawat tempur yang sedang berpatroli di dekat perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara. Di sini, kita diperkenalkan dengan seorang pilot tempur bernama Tai-in dan juniornya yang bernama Dong-chul. Sambil mengisi waktu patroli, keduanya melakukan akrobat untuk melatih skill mereka. Namun di tengah latihan, mereka mendapatkan panggilan darurat dari markas pusat dan ternyata ada sebuah pesawat komersil yang akan memasuki wilayah udara tersebut. Padahal wilayah tersebut tidak boleh dilintasi oleh pesawat yang berisi warga sipil karena terlalu dekat dengan perbatasan Korea Utara. Tanpa pikir panjang, Tai-in dan Dong-chul pun langsung meminta pesawat itu untuk putar balik. Di sini, Tai-in sekilas melihat wajah pilotnya yang ternyata adalah seniornya di angkatan udara, tapi anehnya tidak ada jawaban sama sekali darinya. Dan tidak disangka-sangka, ternyata pilot itu sedang ditodong oleh seorang pria. Di situasi yang semakin menegangkan ini, markas pusat menyuruh Tai-in dan Dong-chul untuk menembak sebagian mesin pesawat agar pilot bisa mendaratkannya secara darurat. Namun Tai-in ragu untuk melepaskan tembakan sebab dia khawatir akan gagal dan membuat warga sipil tewas. Negatif. Alhasil, pesawat komersil itu pun terus melaju hingga melewati perbatasan Korut. Dan pada akhirnya, Tai-in hanya termenung sambil menyesali keputusannya untuk tidak menembak. Lain kali jangan ragu nembak ya bang, apalagi kalau udah sayang. Gara-gara keraguannya tersebut, dia dan Dong-chul pun langsung dipanggil ke markas angkatan udara. Di sana, sang komandan sangat menyayangkan keputusan Tai-in yang malah membiarkan pesawat itu masuk ke wilayah Korut. Padahal ada 51 warga sipil yang bisa saja dibunuh oleh para tentara di negara komunis itu.
Di sini, Tai In menjelaskan bahwa dia tidak bisa menembak karena pesawat tersebut telah dibajak. Akan tetapi, dia tidak bisa membuktikan hal itu kepada sang komandan. Akhirnya, komandan pun menyuruhnya untuk mengundurkan diri dari Angkatan Udara, sedangkan Dong Chul diberi hukuman skor selama 1 bulan. Sebelum Tai In keluar, petinggi militer ini mengingatkan bahwa tindakan Tai In sama sekali tidak bijak karena meskipun dia melakukannya atas nama kemanusiaan, namun resiko yang diambil terlalu besar. Dan sekarang masalah ini malah membesar dan memperpanjang konflik antara Korsel dan Korut. 저갓집 식구까지 합해서 가족이 몇이야? 1000명 조금 넘습니다. 네 알량한 휴머니즘 때문에 피눈물 흘리게 된 사람이 몇 명인지 반드시 기억해. 1 tahun kemudian, berbagai media memberitakan bahwa pemerintah Korea Selatan terus bernegosiasi dengan pihak Korea Utara agar mau mengembalikan semua penumpang pesawat. Namun sayangnya, negara komunis itu hanya mau melepaskan 40 orang saja, sedangkan 11 orang sisanya akan ditahan karena dianggap memiliki keterampilan khusus yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah Korut. Di saat yang sama, Tai In dan istrinya menjenguk istri pilot yang kini masih terjebak di Korea Utara. Tapi ternyata warga di sekitar rumah si pilot menganggapnya sebagai mata-mata komunis karena menerbangkan pesawat ke negara tetangga. Selain itu, gerbang rumah si pilot juga dicoret-coret dengan cat yang bertuliskan kata-kata kasar. Padahal pesawat itu jelas-jelas dibajak. Kasian ya, ini kalau di Wakanda ibaratnya ada orang yang dipitnah anggota PKI. Di rumah tersebut terlihat istri si pilot memasak masakan enak untuk menyambut Tai In dan istrinya. Di sini, wanita parubaya itu berharap kalau suaminya akan dilepaskan oleh pemerintah Korut bersama penumpang-penumpang lainnya. Sebab dia sudah muak dengan tuduhan yang terus dilontarkan kepada keluarganya. 뭐가요? 그동안 우리 보살펴준 거. 형수님 그런 말씀하지 마세요. 뭐 당연한 거 아니에요? Singkat cerita, Korut akhirnya melepas para penumpang secara berangsur mulai dari 11 hingga 39 orang. Hanya saja si pilot dan sisa penumpang lainnya ditahan sebab pemerintah gagal melakukan negosiasi untuk melepaskan semuanya. Karena bagaimanapun juga pihak Korut sedang membutuhkan orang-orang dengan keahlian tertentu untuk membangun negaranya. Alhasil, istri si pilot dan keluarga lainnya pun hanya bisa meratapi nasib masing-masing. Di sini, Tai In teringat dengan kata-kata komandan yang mengatakan bahwa keputusannya waktu itu memang tidak bijak dan sekarang dia tidak tahu bagaimana cara menebus kesalahan tersebut. Keesokan harinya, Korut menghubungi pihak Korsel dan menyatakan kalau mereka akan mengklaim si pilot dan 10 penumpang lainnya, atau dengan kata lain, mereka akan menjadi warga Korut dan tidak akan pernah bisa kembali lagi ke tanah airnya. Sementara itu, si pembajak pesawat diberi hadiah $2 juta oleh Korut karena telah membawa orang-orang berkualitas ke negaranya. Sakit. 1 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1971, sesuai dengan judul film ini, kita diperlihatkan dengan Bandara Sokcho yang sesak dipenuhi calon penumpang. Rupanya, pada saat itu, sistem penerbangan di Korea Selatan masih belum teratur, bahkan ada banyak pedagang asongan yang bisa masuk ke dalam bandara. Suasananya malah kayak terminal dekat kos ini. Kemudian kita diperlihatkan dengan sebuah pesawat yang sedang bersiap untuk terbang, di mana hal itu membuat para calon penumpang terkagum-kagum. Ternyata warga Korsel tahun segitu masih menganggap pesawat sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Tapi siapa sangka ternyata salah satu orang yang mengendalikan pesawat itu adalah Tai In. Jadi setelah keluar dari Angkatan Udara, dia memilih untuk beralih profesi menjadi co-pilot pesawat komersil. Dan kali ini dia akan menemani seorang pilot senior yang sering dipanggil Kapten Gyusik. 단독 착륙 해봤냐? 아직 못 해봤습니다. 나중에 하자. 나중에 기회 줄게. Di dalam bandara, kita diperlihatkan dengan seorang pemuda bernama Yongdae yang terlihat sangat mencurigakan. Di sini, dia berusaha sok akrab dengan seorang anak sekolah agar tidak dicurigai pihak bandara. Lalu tidak berselang lama, para penumpang berlari ke arah pesawat yang akan berangkat. Karena ternyata sistem tiket waktu itu masih tidak jelas, jadi ada saja orang-orang yang takut tidak kebagian kursi.
Dan parahnya lagi, tiket pesawat tersebut tidak dijual berdasarkan tempat duduk, sehingga para penumpang pun rebutan untuk mendapatkan kursi yang paling nyaman. Selain itu, para penumpang di tahun segitu masih boleh merokok di dalam pesawat. Dan saking tidak teraturnya, ada seorang ibu-ibu yang membawa ayam ke dalam pesawat. 요만한 거 요거 씻는다고 비행기가 무거워서 못 드나 뭐? 닭이 있어요, 기내에. 닭이 뭐? 동물은 다 한대요. 아셨죠? 그러니까 뭐 닭이 잠시만요. 잘 알겠습니다. 잘 알겠습니다. 부모님, 안고 타시죠. 우리 비행기 이제 출발하겠습니다. 런웨이 클리어. 테이크오프, 롤링 테이크오프. Ketika sudah lepas landas, para penumpang terlihat kagum saat melihat pemandangan dari atas. Di sisi lain, Yongdae terlihat sedang merenung karena hidupnya yang ternyata ngenes, di mana kedua orang tuanya telah meninggal sedangkan kakaknya minggat. Jadi sekarang dia naik pesawat itu untuk menemui sang kakak. Merasa kasihan, ibu-ibu yang bawa ayam tadi pun memberi sebuah telur yang baru saja keluar dari silit ayam. 이거 잘 묵어. 예? 묵어. 어머니 돌아가시니 형님하고 살라고요. 내 손으로 화장했다니. Yongdae kemudian beranjak dari tempat duduknya untuk mengambil sesuatu. Dan tidak disangka-sangka ternyata benda yang dia ambil adalah sebuah bom rakitan. Sontak semua orang pun terkejut dan panik bukan main. Loh bang, kalau nggak suka sama telur ayam jangan ngamuk dong. Kemudian Yongdae pun melemparkan bom itu ke arah petugas keamanan bernama Chang Bai. Dan seketika dia pun langsung menyuruh para penumpang untuk merunduk. Dan inilah yang terjadi. Meskipun pesawat sempat lepas kendali, namun untungnya Tai In mampu melakukan manuver dan berhasil mengendalikannya lagi. Ketika pesawat sudah stabil, Tai In melihat para penumpang banyak yang pingsan karena guncangan yang sangat besar. Untung saja tidak ada kerusakan mesin atau kebocoran bodi pesawat. Tidak berselang lama, Yongdae pun masuk ke dalam kokpit. Dan karena kelakuannya sangat tidak manusiawi, jadi mulai dari sini kita panggil saja dia Samidi. Jamet ini lantas memaksa Kapten Gyusik dan Tai In untuk memutar arah penerbangan menuju laut. Atau jika mereka tidak mau, Samidi mengancam akan meledakkan bom sekali lagi. Dan dengan tenang Tai In pun menuruti perintahnya demi keselamatan para penumpang. 방금 한 말 못 들었나? 바다 쌔바닥 자른다니. 응? 기술아, 내가 돌린다. Tai In lalu mengecek kondisi pesawat yang sangat berantakan. Di sini, dia melihat salah satu pramugari bernama Oksun yang baru tersadar dari pingsannya. Di dekat pramugari itu ternyata ada sebuah lubang yang disebabkan oleh bom buatan Samidi. Alhasil Tai In pun segera menutupnya agar pesawat bisa stabil hingga pendaratan. Dia kemudian diam-diam menjelaskan situasi pembajakan kepada Oksun, yang intinya dia menyuruhnya untuk menemukan pistol milik Chang Bai yang menghilang. Karena hanya dengan pistol itulah dia bisa mengancam balik si Samidi. 만약에 총 찾으면 잘 숨겨두고 매뉴얼대로. 그쪽이 잡아요. 네. 그쪽도 단단히 고정시켜요. 옥순이 응급상자 좀 빨리요. 이제 고정하겠습니다. 보겠습니다. 좀만 참아요. 자, 좀만 누르고 있습니다. 괜찮을 겁니다. Setelah semua penumpang sadar, mereka langsung menanyakan kepada Tai In apa yang sebenarnya terjadi. Dan sebagai salah satu penanggung jawab di penerbangan itu, tentunya Tai In berusaha menenangkan para penumpang dan meyakinkan mereka kalau semuanya akan baik-baik saja.
Tapi hal itu percuma karena Samidi kembali mendatangi mereka dan menyuruh semua penumpang untuk menunduk dan diam. Lalu sambil menunjukkan bom rakitannya, dia mengatakan kalau tujuan dari penerbangan tersebut adalah Korea Utara. Seketika semua orang pun langsung kalang kabut sebab tidak mau bernasib sama dengan orang-orang yang dibawa ke Korut 2 tahun yang lalu. Sementara itu, Kapten Gyusik diam-diam memberitahu pangkalan udara terkait pembajakan tersebut. Dan tentu saja, Samidi yang mendengarnya pun langsung mengamuk sejadi-jadinya. 내 허락 없이 무전 아무는 그래. Mau tak mau, kedua pilot itu pun mengikuti perintahnya. Padahal Tai-in bisa saja menghajar bahkan menghabisi orang udik tersebut. Namun dia khawatir dengan keselamatan para penumpang. Jadi dia memilih untuk mencari cara lain. Dia lantas menyuruh Oksun untuk mengobati mata kiri Kapten Gyusik yang mulai kehilangan penglihatannya gara-gara guncangan tadi. Sambil dirawat, sang kapten bertanya kepada Samidi kenapa dia membajak pesawat tersebut. Di sini akhirnya terungkap kalau Samidi adalah adik kandung dari pembajak pesawat 2 tahun yang lalu, di mana kakaknya adalah mantan pasukan khusus Korsel yang memilih berpihak kepada Korut. Sebab Korut mampu memberinya kehidupan yang sangat layak. Oleh karenanya, Samidi ingin menyusul sang kakak ke negara tersebut. Mendengar hal itu, perasaan bersalah Tai-in pun kembali muncul. 만약 인민 영웅 된다니 200만 불이라고. Di sisi lain, ada seorang penumpang botak yang diam-diam mengajak penumpang lain untuk menyergap Samidi. Awalnya, para penumpang menolak karena terlalu berbahaya. Tapi daripada berdiam diri tanpa aksi, mereka pun akhirnya setuju dengan ajakan si botak. 아주발, 이 갱신이 살아 돌아왔지만은 경찰놈들이. Tidak berselang lama, Samidi melihat Chang Bai yang baru saja sadar dari pingsannya. Dia pun langsung mengambil tali dan menyuruh 2 penumpang untuk mengikat petugas keamanan tersebut. Di saat yang bersamaan, pesawat tiba-tiba mengalami turbulensi yang tidak terduga. Dan hal ini pun membuat Samidi sedikit lengah. Sontak si botak pun mengambil kesempatan itu untuk menghajar Samidi. 오른쪽으로 돌려. Awalnya, si botak berhasil menyudutkan pembajak itu, namun tidak disangka-sangka Samidi mengeluarkan sebuah pistol milik Chang Bai yang dari tadi dicari oleh Tai-in. 모이나, 내 죽이러 왔나? Dengan pistol tersebut, Samidi pun kembali menguasai pesawat. Lalu selanjutnya, agar tidak ada yang berani melawannya lagi, dia menusuk kaki si botak dengan pisau. Oksun yang tidak tega pun memberanikan diri untuk meminta izin merawat kaki si botak. Sedangkan Samidi memperingatkan Tai-in untuk segera melanjutkan pesawat ke Korea Utara. Selain itu, dia juga mengancam akan membunuh semua orang di sana kalau Tai-in berani merencanakan sesuatu di belakangnya. Meskipun demikian, Tai-in tetap beraksi secara diam-diam dengan menghancurkan indikator bahan bakar agar terlihat seperti sudah habis. Dengan begini, dia bisa menipu Samidi bahwa mereka sudah terbang jauh dan akan segera sampai di Korea Utara. Untuk memperkuat tipuan tersebut, Kapten Gyusik memberi pengumuman bahwa pesawat sudah memasuki Korea Utara dan setiap penumpang diharapkan menyerahkan KTP untuk dihancurkan. Hal ini dilakukan supaya Korea Utara tidak tahu identitas tiap penumpang, sehingga para komunis itu tidak akan bisa mengidentifikasi mana orang yang bisa diklaim dan mana yang tidak. 잠시 후면은 북경권에 진입합니다. 기술자 손님들은 못 알아보게 잘게 찢으세요. Di kursi penumpang ada seorang jaksa yang tidak rela menyerahkan KTP miliknya sebab dia baru saja dilantik oleh kementerian. Namun karena khawatir anaknya akan diserahkan ke Korut, ibunya yang bisu pun mengambil kartu tersebut dan langsung memakannya sebelum terlihat oleh Samidi. Anjay, dimakan bro.
Di saat para penumpang mengumpulkan KTP, Samidi tiba-tiba teringat dengan kejadian 2 tahun lalu, di mana keluarganya selalu dituduh komunis gara-gara kakaknya berkhianat. Bahkan para polisi Korsel sengaja menjebak Samidi dan memasukkannya ke penjara selama 1 tahun. Dan saat keluar dari penjara, dia dibuat makin marah sebab ibunya telah tewas gara-gara kelaparan. Aduh, baru kali ini saya kasihan sama Samidi. Tapi nggak jadi, dia bajak pesawat sih. Dan sejak saat itu, dia bertekad untuk melakukan tindakan yang sama seperti kakaknya. Lagi pula, Korea Selatan bukan lagi tempat yang aman dan nyaman untuknya. Di lain pihak, Chang Bai berbisik kepada salah satu penumpang dan meminta orang itu untuk melepaskan ikatan di tangannya. Dia lantas berkata kalau dirinya bisa mengakhiri pembajakan ini sebelum masuk ke perbatasan. Ketika penumpang ini sedang melepaskan talinya, Ok Sun berinisiatif untuk berdiri di dekat Chang Bai agar Samidi tidak melihat hal tersebut. 잠깐만요. Tapi sayangnya penumpang itu gagal karena ikatannya terlalu kuat. Lalu tidak berselang lama, Samidi mendengar suara alarm yang menurut Kapten Gyusik, suara itu menandakan kalau pesawat sudah kehabisan bahan bakar. Merasa dibohongi, Samidi pun langsung memukul kepala si kapten. Untuk meyakinkan Samidi, Tai In memperlihatkan indikator bahan bakar yang menunjukkan kalau bahan bakarnya memang sudah habis. Oleh karena itu, dia berniat untuk melakukan pendaratan secara darurat. Lagi pula, pesawat sudah melintasi wilayah Korea Utara. Namun sialnya, jamet itu tidak mudah tergocek oleh omongan Tai In, sebab pesawat itu ternyata masih di wilayah Korea Selatan. Dengan murka, Samidi pun melepas salah satu pin granat dan menyuruh salah satu penumpang yang masih remaja untuk memegang granat tersebut. Dia lantas mengancam akan membunuh remaja itu jika Tai In tidak mau melajukan pesawatnya ke Korea Utara. 네 목숨 대신이라니. 원래 Tidak tega dengan si remaja, akhirnya Tai In memutuskan untuk mengikuti perintahnya. Masih kesal karena dibohongi, Samidi pun menembak kaki Tai In. Melihat itu, Kapten Gyusik marah-marah kepada Samidi. Menurutnya, jika Tai In tidak bisa mengendalikan pesawat, maka mereka semua akan mati. Apalagi penglihatannya sekarang semakin memudar. Jadi, satu-satunya orang yang bisa mengendalikan pesawat adalah Tai In. Samidi yang merasa digurui pun kesal dengan perkataan sang kapten. Dia lantas mengatakan bahwa kematian lebih baik daripada hidup sengsara di Korea Selatan. Dia juga mengungkit kematian ibunya yang sangat tragis. Mendengar keributan itu, Tai In berusaha menenangkannya dengan mengatakan bahwa dia tidak masalah ikut ke Korea Utara bersama Samidi. Selain itu, dia juga bersedia mengorbankan nyawanya, tapi dia memohon agar penumpang diturunkan terlebih dahulu karena menurutnya tidak adil jika membawa para penumpang ikut ke sana. Jadi, Tai In meminta pendaratan darurat selama 5 menit untuk menurunkan penumpang. 남아있는 가족들 빨갱이 딱지 붙어서 평생 제발 승객들을 내려주고 가자. Tapi saat Samidi sedang mempertimbangkannya, tiba-tiba ada 2 pesawat tempur Korsel yang muncul sebab pesawat Tai In sudah mendekati area perbatasan. Dan ternyata salah satu pilot pesawat tempur itu adalah Dong Chul. Melihat itu, Dong Chul segera meminta seniornya itu untuk membalikan arah pesawat. 대니 형 나야 동철이. 무슨 일이야? 탱고2 측면 대기하라. 도와줘. Sayangnya, Tai In tidak bisa membalas pesan dari Dong Chul. Kemudian dia mencoba meyakinkan Samidi bahwa pesawat tempur tersebut akan menembak kalau mereka tidak berbalik arah. Akan tetapi jamet itu tidak percaya karena 2 tahun lalu pun pesawat tempur tidak menembak sama sekali. Dan di sini Tai In kembali merasa bersalah atas kejadian tersebut.
Untuk menebus kesalahannya, dia berusaha keras untuk mencari cara untuk mengamankan semua penumpang. Dia pun meminta Oksun untuk menekan intercom saat pesawat tempur muncul di belakang sayap pesawat. Saat Samidi ke belakang untuk melihat pesawat tempur, Tai-in pun memanfaatkan momen ini untuk membalas pesan Dongchul. Lewat radio komunikasi, dia menjelaskan kepada Dongchul kalau pesawatnya sedang dibajak. Hanya saja Dongchul diberitahu oleh atasannya bahwa Korut akan mengirim pesawat tempur untuk meledakkan pesawat Tai-in jika berani melewati perbatasan. 그때랑 상황이 달라. 북괴군 미국이 편대 오고 있어. 나야 쏘지 마 새끼야. 연료통 맞으면 다 죽어. Dan benar saja ada 8 pesawat tempur Korut yang sudah standby di area perbatasan. Melihat hal tersebut, Oksun pun menekan intercom sebagai sinyal. Dengan sekuat tenaga, Tai-in juga melakukan manuver dadakan untuk menghindari kontak dengan pesawat tempur Korut. 금방 쫓아올 겁니다. Di tengah situasi hidup dan mati, Tai-in tiba-tiba mendengar kode Fox 5 di radio komunikasi. Dan sebagai mantan militer, dia pun paham bahwa Fox 5 menandakan kalau salah satu pesawat tempur Korsel akan segera meluncurkan misil. Sebelum itu terjadi, Dongchul terus membujuk Tai-in untuk melakukan pendaratan sebelum Korut menembakkan misilnya. Namun karena situasinya tidak memungkinkan, Dongchul pun melindungi pesawat Tai-in dengan bergerak menghalangi pesawat tempur yang dijalankan oleh rekannya. 하이제킹 상황이다. 납치범이. 브라보 델타. Dongchul pun kemudian menjelaskan kepada markas pusat dan juga rekannya bahwa pesawat komersil sedang dibajak. Di dalam kokpit, Kapten Gyusik memuji Tai-in yang masih belum menyerah walaupun kondisinya sudah terluka parah. Setelah mendengar ucapan sang kapten, Tai-in pun akhirnya mendapatkan sebuah ide untuk menghindari serangan Korut yang semakin mendekat. 고개 숙이고 꽉 붙잡으세요. Tidak disangka-sangka, ternyata Tai-in nekat melakukan inverted flight dengan pesawat komersil. Padahal teknik ini biasanya digunakan oleh pesawat militer yang berukuran kecil karena pesawat harus diterbangkan secara terbalik. Namun hebatnya, Tai-in mampu melakukannya dengan pesawat besar yang tentu saja membuat Samidi dan para penumpang terombang-ambing di dalam pesawat. Untungnya hal itu bisa membuat pesawatnya aman karena tidak melewati perbatasan negara. Ketika semua orang sedang panik, Oksun pun memanfaatkan momen ini untuk berusaha melepaskan tali Changbai. Di saat yang bersamaan, pesawat tempur Dongchul dan rekannya tidak jadi menembak karena pesawat Tai-in sudah berbalik arah. Melihat kondisi yang sudah lebih terkendali, Tai-in pun meminta Kapten Gyusik untuk mengambil alih pesawat sementara waktu, sedangkan dia langsung menyergap Samidi yang sedang kelimpungan. Changbai yang sudah lepas pun kini menodong Samidi dan memintanya untuk berhenti jika tidak mau mati konyol. Dan seperti biasa, Samidi yang sudah terpojok pun menggunakan bom sebagai ancaman. Merasa muak, Changbai pun akhirnya melepaskan tembakannya. Sebelum nyawanya melayang, Samidi menatap kosong ke depan, lalu menitikan air matanya dan tumbang di depan Tai-in. Sialnya, jamet itu ternyata telah menyalakan sumbu di bomnya, sehingga Tai-in pun berusaha mencegah ledakan dengan menindih bom tersebut dengan lempengan besi. 됐어요.
Meskipun meledak, tapi tindakan Tai In itu berhasil mencegah ledakan yang lebih besar. Dan pada akhirnya, semua penumpang pun selamat. Di sisi lain, Chang Bai menghampiri Tai In yang sudah kehilangan tangan kirinya akibat ledakan, serta mengalami pendarahan yang sangat banyak. Melihat hal itu, ibu-ibu tuli pun merasa iba dan segera membawakan kotak P3K untuk menolong sang pilot. Saat Tai In sedang diobati, Chang Bai meminta penumpang untuk mencari pin granat milik Samidi untuk mencegah ledakan dari sisa bom yang ada. Di saat yang bersamaan, dia juga meminta para penumpang untuk menyumpal bagian pesawat yang bolong agar kondisi tidak semakin parah. Di sini, para penumpang pun bahu-membahu melakukan hal yang mereka bisa untuk menyelamatkan pesawat. Sayangnya, saat hendak mendarat, roda pesawat tiba-tiba macet. Sontak, Tai In pun langsung membantu Kapten Gyusik yang sudah kehilangan penglihatannya secara total. Dengan sisa tenaga yang ada, dia berusaha menebus kesalahannya 2 tahun yang lalu. Karena melihat Tai In yang kesusahan, Oksun dan para penumpang pun bekerja sama untuk menarik tuas roda pesawat. 착륙 준비해주세요. 기내 방송에 연애 비상 착륙을 할 예정입니다. 목적지까지 모셔다 드리지 못해. Meskipun berhasil mengeluarkan roda pesawat, namun bahan bakar sudah mulai habis. Terlebih lagi, kondisi Tai In semakin memburuk seiring darah yang mengucur dari tubuhnya. Ketika nyawanya sudah di ujung tanduk, Tai In teringat dengan istrinya di rumah, serta kesalahan yang dia lakukan 2 tahun lalu. Di lubuk hatinya yang terdalam, dia bertanya-tanya apakah semua pengorbanan yang dia lakukan sudah cukup untuk menebusnya. Lalu setelah itu, sang pilot kembali tersadar dan mulai mendaratkan pesawatnya di pantai. Berkat perjuangan Tai In, semua para kru dan penumpang akhirnya mendarat dengan selamat. Namun naasnya, Tai In justru menghembuskan nafas terakhirnya, meninggalkan seorang istri yang sedang menunggunya pulang. 부기장님 일어나봐요, 부기장님. 전부 다 살았단 말이에요. 대라. Di akhir film, kita diperlihatkan dengan dokumentasi asli pendaratan pesawat tersebut. Dan seperti yang diceritakan film, semua orang di pesawat pulang dengan selamat, kecuali co-pilot dan pembajaknya. Sementara itu, 11 orang yang disandra Korut tidak pernah kembali hingga saat ini. Lalu, film pun tamat dengan sangat mengharukan. Dari film ini kita bisa sama-sama belajar bahwa pengorbanan yang besar dapat lahir dari rasa penyesalan. Selain itu, film ini juga menggugat pemerintah yang tega membiarkan rakyatnya mati kelaparan. Bahkan saat ada pembajakan pesawat pun pemerintah malah berniat menembak pesawat itu walaupun ada puluhan penumpang di dalamnya. Pemerintah mah dari dulu gitu. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili orang yang selalu tulus dan ikhlas dalam membantu orang lain, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sedih banget filmnya. Pantes Barokah sampai nangis. Tapi kali ini Samidinya kasihan banget ya, Mang. Korban ketidakadilan pemerintah itu. Harusnya kan kalau ada orang yang kelaparan, minimal dapat bansos lah. Kan ada undang-undangnya tuh, Mang.
pemerintah tidak boleh membiarkan rakyatnya kelaparan, apalagi sampai meninggal loh itu. Iya tuh mas, kayak yang terjadi di Cimahi beberapa waktu lalu. Ditemukan kerangka ibu dan anak meninggal. Nggak ada yang tahu tuh. Mungkin itu matinya kelaparan atau sakit parah mas. Tapi masalahnya kok bisa nggak ada yang ngeh sama sekali. Nah itu, padahal ada hadis yang mengatakan tidaklah mukmin orang yang kenyang sementara tetangganya lapar sampai ke lambungnya. Hadis riwayat Bukhari. Anjay, kelas. Oh ya, jangan lupa warga Nobar semua yang menonton video ini subscribe channel kedua Nobar. Itu loh, channel Nobar-Nobar, karena di situ kita belum AdSense. Jadi kalian bisa nonton full tanpa iklan, khusus demi kalian. Ya enggak lah, demi cuan.